Kamera bang. Ya, kamu mau nanya nih. Ya Bang, terkait dengan kehadiran di Barreskrim hari ini, apakah untuk laporan atau ada pemeriksaan tersebut? Jadi beberapa bulan yang lalu saya melaporkan beberapa akun yang menuduh saya sebagai mafia sepak bola. Ya, untuk itu sebagai warga negara yang baik, saya ingin ini diklarifikasi fitnahnya dan hoax yang disebarkan akun-akun itu. Untuk itu saya melapor ke Barreskrim. Alhamdulillah prosesnya sudah berjalan dan pelaku minta maaf kepada kami dan tentu saya hari ini ingin di atas ingin berdamai dan mencabut laporan yang akun-akun itu sudah pagi ini sudah memposting permintaan maaf. Ini di akhir musim kompetisi Liga 1 yang kemarin ya. Ini bulan apa tuh Pak? Lupa saya. Pokoknya di akhir musim ini ya, berapa bulan yang lalu ini pembelajaran supaya tidak menebar hoax. Itu satu ya. Jadi saya mau cabut laporan. Yang kedua, saya juga ingin bukan saya, anak saya Aziza juga ingin melaporkan akun yang menyebar fitnah. Ini supaya pelajaran. Ya, nanti pengacaranya yang akan melaporkan supaya ini kan sudah berkali-kali anak saya memberikan laporan lalu meminta maaf, nangis-nangis, kita cabut laporan. Jadi bahkan ada juga yang soal video juga sudah diproses, akhirnya minta maaf juga ya, sehingga hukuman yang bersangkutan juga dikurangi banyak sekali. Nah hari ini juga ada akun di TikTok memposting menuduh juga tadi malam. Itu anak saya ingin melaporkan juga akun itu ya, supaya ini pembelajaran. Jangan memberikan tujuan dan fitnah. Kan orang ada sabarnya, ada kesabaran. Kan kita semua kan manusia yang biasa. Ya, fitnah berulang-ulang kali ya. Berharap awalnya kita sabar, tapi untuk pembelajaran supaya di kemudian hari memang perlu ada yang tidak dimaafkan dan dimasukkan dalam penjara. Tujuannya apa? Laporan Aziza itu. Ini kalau Aziza ini. Apa udah mau pindah itu? Lalu cari dulu bentar. Di handphone gua ada. Yang gede itu gede ya? Kekirim bang. Jadi kita menguji nih yang kacamata ini, ya tuduhan yang berkacamata ini ya, supaya nanti Aziza yang akan melaporkan melalui pengacaranya, ya supaya clear, ya sekali-sekali harus ada pembelajaran. Abang total berapa akun Bang? Berapa akun Aziza atau untuk akun tersebut? Ya ini aja satu untuk pembelajaran. Ya jadi kan sekali-sekali kan harus ada pembelajaran. Kita sudah berkali-kali melaporkan, lalu terlapor sudah dinyatakan tersangka, nangis-nangis minta maaf, atau orang tuanya datang minta maaf. Aziza tentu memaafkan. Nah sekali ini sekali memang harus ada yang masuk penjara kali, biar ada efek jerah. Berarti Untuk kasus abang berapa akun bang? Kalau kasus saya 2 akun. 2 akun. Kalau kasus saya hanya untuk pembelajaran saja. Jadi memang supaya membuktikan saya mafia bola atau enggak. Nah, tentu harus ada proses hukum untuk itu. Bang, itu apakah yang termasuk menuju abang bawa arahan pemain titipan? Enggak, itu mafia bola. Itu beda. Kalau arahan pemain titipan kan udah dijelaskan langsung oleh Coach Shin waktu saya temui di Korea, di Seoul kemarin. Jadi menurut saya kan juga kalau saya laporkan itu yang kasihan Coach Shin harus dari Seoul dia harus datang ke Indonesia. Lebih baik saya minta video klarifikasi kepada beliau, semua sudah kelar. Kalau yang sekarang hanya 2 agenda, tadi mencabut laporan, ya laporan kita cabut supaya clear ya, karena yang saya laporkan sudah minta maaf, sudah memposting permintaan maafnya. Menurut saya itu tidak perlu diperpanjang lagi ya, karena yang bersangkutan sudah menyadari kesalahannya. Akunnya apa mas? Yang minta maaf itu kita bonek.
Ada 2 akun. Ini ada 2 akun. Yang pertama yang pertama ini akun ini. Yang pertama ini kita bonek ya. Sudah posting permintaan maaf ya. Nah, itu sudah ya. Satu lagi itu ada akun TikTok ya, satu lagi standar. Kita boleh ke sana. sudah ulang bot boleh. Sebentar ya. Air. Nah, ini satu lagi. Besar. Itu dan ini udah. Dan satu lagi. Satu lagi. Akun Daniel. TikTok. Di TikTok 1, di Instagram 1. Jadi 2 akun kita laporkan dan alhamdulillah hari ini kami mencabut laporan. Jadi intinya itu. Jadi kedatangan hari ini kita mau damai di atas. Saya tanda tangan berita pencabutan laporan karena kita sudah sepakat berdamai. Direktorat Cyber. Ya. Jadi sudah saya laporkan. Nah, satu lagi kita nanti pengacaranya Aziza akan melaporkan soal akun yang tadi. Ya, supaya jadi pembelajaran. Abang tadi ada pernyataan bahwa ada yang bakal dipenjara. Apa itu pintu damai untuk laporan Aziza kali ini? Ya menurut saya kan sudah berkali-kali dimaafkan. Mungkin ya harus ada efek jerah. Mungkin harus ada efek jerah. Bang, yang dimaafkan itu orang yang sama atau orang beda? Beda. Cuman ini yang Ya kalau ini kan baru lagi nih malam ini dia posting. Ya menurut saya ini harus diberikan efek jerah. biar nggak terulang, Bang. Ya nggak terulang karena fitnahnya luar biasa. Menurut saya ya masa laki-laki mulutnya kayak perempuan. Ya oke. Indikasi Ya. penodongan. Mohon maaf ya saya nggak melecehkan perempuan ya, gitu loh. Saya maaf, lemes banget mulutnya itu. Mohon maaf ya saya nggak melecehkan perempuan, jangan nanti digoreng juga pernyataan mulut saya ini gitu. Kok mulutnya begitu banget itu loh. Bang, indikasi perundingan mafia bola itu apa? Dari 2 akun itu. Ya saya juga nggak ngerti ya. Kamera. Waktu itu kan saya nonton bola di Surabaya. Semen Padang sempat unggul 1-0. Unggul, lalu tiba-tiba kan situasinya draw 1-1 ya. Jadi waktu itu saya diteriakin mafia, itu bagi saya sih nggak ada masalah ya. Itu kan bagian demokratis di stadion saya diteriakin oleh supporter Persebaya ya. Ya saya anggap ya biasa saja kan. Nah, yang saya tidak terima di akun-akun media sosial, mereka giring opini dan mereka viralkan dan FVP. Nah, untuk itu saya merasa keberatan tuduhan itu. Yang melawan mafia bola itu Andre Rosiadi, orang yang berteriak melawan mafia bola dituduh sebagai mafia sepak bola. Nah, untuk itu kan harus dibuktikan secara hukum. Nah, sebagai warga negara yang baik, yang patuh terhadap hukum, saya mengikuti proses hukum. Saya ujilah hal ini di Barreskrim Mabes Polri. Ya alhamdulillah prosesnya berjalan berapa bulan ya? Mungkin 2 bulan lebih sampai 3 bulan. Ya hari ini kita selesaikan. Jadi nggak ujuk-ujuk lah bikin laporannya loh. Kabarnya dari tudingan tersebut terjadi pencemaran berbasis keluarga juga Bang Rambang. Enggak, saya ini kan memfitnah saya sebagai mafia sepak bola. Ya, saya ingin membuktikan kepada masyarakat Indonesia saya ini bukan bagian dari mafia sepak bola, saya ini korban mafia. Nah, untuk itu kan hal ini harus dibuktikan. Saya laporkanlah ke Barreskrim, diproseslah berapa bulan ini oleh Barreskrim. Alhamdulillah ternyata setelah diproses yang bersangkutan terlapor mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ya tentu sebagai warga negara yang baik juga, yang punya niat yang juga baik, saya melihat terlapor ini sudah meminta maaf, tentu saya maafkan dan saya cabut laporan. Karena saya tujuannya hanya ingin memberikan pelajaran dan juga klarifikasi yang utuh bahwa saya bukan mafia sepak bola. Bang, berarti saat laga Semen Padang itu merasa dicurangi atau gimana? Enggak. Mungkin Kamera Bang, izin Bang. teman-teman di Surabaya merasa dicurang. Kamera Bang. Penonton di Surabaya merasa dicurang. Sehingga menuduh saya mafia sepak bola. Padahal itu kan tidak benar. Jadi saya menempuh
jalur proses hukum yang baik sebagai warga negara. Dan alhamdulillah udah selesai kok. Ya ini, yang baru nanti pengacara Aziza akan memberikan laporan hari ini karena baru tadi malam postingannya, dan sekali ini mungkin perlu tindakan yang tegas ya. Kalau biasanya kita berdamai, setelah jadi tersangka kita cabut laporan, mungkin untuk menjadi pembelajaran ya mungkin perlu sekali-sekali tidak berdamai ya, biar prosesnya lanjut, biar jadi pelajaran gitu. Terima kasih Pak.